Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kalau ada yang menyatakan di dalam menanggapi pernyataan Syekh Muhammad bahwa seorang ammi, seorang yang awam itu jamak daripada ammi, yang dipakai dalam bahasa Indonesia jamaknya ya awam. Nah, al-awam itu jamak daripada al-ammi. Nah, ini sebagian contoh bahwa bahasa Indonesia itu diwarnai oleh bahasa Arab. Kalau ada yang menanggapi pernyataan Syekh, bagaimana seorang ammi, satu orang ammi dari kalangan muwahhidin bisa mengalahkan 1000 dari ulama ahlul batil? Nah, apa bisa? Wong ammi berarti dia tidak memiliki ilmu yang cukup. Bagaimana bisa mengalahkan? Ya, ini seorang yang ammi menghadapi mereka dengan apa ya? Dengan fitrahnya. Nah, pernah seorang atau salah satu imam dari kalangan Mu'tazilah sedang mengajar di Masjidil Haram yang dikenal dengan Al-Imam Al-Juwaini, mengajar, berbicara di tengah pelajarannya itu tentang istiwa Allah. Dia akan menyebutkan dalil-dalil atau subhat-subhat yang dengannya sampai kepada akidah bahwa Allah tidak beristiwa di atas arasnya, bahwa Allah itu berada di mana-mana. Nah, ketika dia berbicara, panjang lebar dia berbicara, pakai ilmu kalam, ilmu mantik, falsafah. Begitu panjangnya dia berbicara, kemudian ada seorang ammi, ya, seorang ammi menyatakan, ya Syekh, khalas, kata dia. Tinggalkan pembicaraan yang seperti ini, karena dia pusing dengarkannya. Cukup bagi kita Allah telah menyatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Cukup bahwa Allah sudah di atas arsy, cukup. Ini terlalu bulat. Seorang ammi hanya berpegang dengan satu ayat, meruntuhkan, kemudian Syekh terdiam. Dan orang di majelis akhirnya mendengarkan pembicaraan seorang ammi. Padahal ini Imam Juwaini, salah satu imam dari kalangan Mu'tazilah yang terkenal luar biasa. Nah, dalam usul fikih. Nah, luar biasa. Tapi sang ammi ini dengan fitrahnya nggak nerima pembicaraan ini, nggak sabar dia. Khalas Syekh. Ini apa adanya? Sudah cukup bagi kita Allah telah menyatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Nah, dia dengan keawamannya, dengan bersihnya fitrah dia, bisa mendiamkan seorang syekh kabir dari masyayikh ahlul batil. Nah, sehingga di saat itu orang-orang yang hadir di majelis benar-benar terbawa dengan omongan seorang ammi dari kalangan muwahhidin ini tadi. Nah, maksud dia ayatnya sudah jelas, akan pindah pembicaraan lainnya. Nah, malah syekhnya yang sabar kalau fik. Ini contoh dalam sejarah. Wah, sebenarnya masih banyak sekian contoh. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Qala rahimahullah, kita sampai di mana? Wa innamal khawfu. Sudah dibaca belum? Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa innamal khawfu 'ala al-muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silahun. Namun ketakutan itu hanyalah terjadi bagi seorang yang muwahhid
tetapi dia yang menempuh jalan, seorang muwahhid yang menempuh jalan dalam keadaan dia tidak memiliki senjata, dalam keadaan dia menghadapi kondisi ini tanpa memiliki ilmu yang cukup. Nah, inilah yang mengkhawatirkan. Nah, maksud Syekh bahwa walaupun seorang ami bisa mengalahkan dengan fitrahnya ahlul batil, bukan berarti kemudian kita cukup, sudahlah kita jadi seorang ami yang bisa mengalahkan 1000 ulama ahlul batil. Bukan berarti itu, tetapi Syekh memberikan kepada kita tasjih, semangat, pemberian semangat kepada kita agar kita tidak merasa kecil hati dan merasa bahwa syubhat-syubhat ahlul batil itu adalah sesuatu yang sulit untuk dihadapi. Nah, Syekh ingin memberi semangat kepada kita agar kita bangkit di dalam menghadapi al-mujrimin, musuh-musuh dakwah tauhid ini tadi. Nah, kemudian Syekh menjelaskan masih dalam rangka tasjih, masih dalam rangka memberikan semangat, motivasi kepada al-muwahhidin untuk benar-benar mereka mempunyai sikap optimis di dalam menghadapi lingkungan dan keadaannya, yaitu pernyataan beliau, waqad mannallahu ta'ala alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebuah karunia, memberikan sebuah nikmat kepada kita dalam bentuk Alkitab, yakni Al-Quran, diturunkannya kepada kita, yang mana Al-Quran ini telah Allah jadikan sebagai tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil mu'minin, di mana Al-Quran ini berfungsi sebagai penjelas terhadap semua perkara. Al-Quran berfungsi sebagai penerang, penjelas terhadap semua perkara yang dihadapi oleh umat manusia ini, wahudan warahmatan, dan sebagai huda, sebagai petunjuk, serta rahmah, wa bushra, dan kabar gembira bagi al-muslimin, wa bushra lil muslimin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Apa maunya Syekh dengan penyebutan perkataannya ini? Ingin, yang tadi saya katakan, memberi semangat kepada kita untuk kita mempelajari Al-Quran. Kalau Anda menghadapi syubhat-syubhat dari lingkungan Anda, menghadapi syubhat-syubhat dari ahlul batil di masa Anda, jangan khawatir, di situ sudah ada Al-Quran yang Allah nyatakan fungsinya adalah tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelas terhadap semua perkara. Sehingga syubhat yang muncul ini sebenarnya semuanya sudah terbantah oleh Al-Quran. Semuanya telah terbantah, baik secara mujmal, secara global, ataupun secara mufassal, secara rinci. Tinggal siapa yang saja yang mau tahu, siapa yang mau mengerti dan mau belajar, maka dia akan mendapatkan jawabannya. Dan sebaliknya, yang enggan dan malas untuk belajar apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, di dalam menjelaskan tentang dinil Islam dan bantahan terhadap syubhat-syubhat ahlul batil, maka dia tidak akan mengerti. Nah, kemudian beliau melanjutkan, fala ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa wa fil Qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha, kama qala ta'ala, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Sekarang masih dalam pembicaraan tasjih, terghib, pemberian semangat dari Syekh rahimahullah. Nah, dalam bentuk yang lebih rinci, di mana beliau kemudian menyatakan, fala ya'ti sahibu batilin bihujjah, tidaklah seorang ahlul batil datang menemui Anda dengan sebuah hujjah, maksudnya dengan sebuah syubhat, dengan sebuah dalil yang dia pegang, yang dia gunakan sebagai dasar yang melandasi kebatilan dia, illa wa fil Qur'ani ma yanquduha,
kecuali pasti didapati di dalam Al-Quran dalil atau hujjah yang bisa merontokkan, meruntuhkan syubhat ahlul batil tersebut, wa yubayyinu butlanaha, dan menjelaskan tentang bentuk atau sisi-sisi kemungkarannya atau kebatilannya. Akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi mana kebatilannya. Walaupun pembicaraan itu sudah dikemas dengan perhiasan yang indah sekali, sehingga kebatilan itu terlihat dari sekian sisinya dia adalah sesuatu yang hak, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan membongkarnya dan menyingkapnya sehingga nampak bahwa yang batil itu adalah batil. Ini Al-Quran. Dalilnya apa? Bahwa tidaklah setiap syubhat yang datang, tidaklah sebuah syubhat dan kerancuan muncul di mana saja, kapan saja, dari siapa saja, pasti di dalam Al-Quran telah ada yang menjelaskannya dari ayat-ayatnya dan dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik langsung di dalam Al-Quran ataupun melalui perantara As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala ya'tunaka bimatsalin, dan tidaklah mereka itu, ini ayat sedang berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana pada masa itu Rasulullah menghadapi syubhat-syubhat kaum munafikin, syubhat-syubhat musyrikin yang cukup lumayan dahsyatnya, sehingga dalam beberapa kondisi, dalam beberapa keadaan Rasulullah sempat terdiam, sempat bersedih. Nah, ketika ahlul batil menyebarkan kebatilannya, di antaranya ketika sempat dalam beberapa hari lamanya Jibril tidak turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jibril tidak membawa wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sempat Rasulullah kebingungan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa musyrikin Quraisy mencibirkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibir mereka dan menyebarkan syubhat-syubhat kepada beberapa kaum mukminin yang mau beriman atau baru beriman pada masa itu. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wadduha, naam, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sama sekali Rabbmu tidak pernah meninggalkan kamu atau menyia-nyiakan kamu, wahai Muhammad. Karena waktu itu tersebar syubhat. Nah, ini kan sudah tidak ada lagi wahyu kan, sudah habis kan tenaganya, hujahnya, bohong dia, bukan seorang nabi. Buktinya Rabb dia dan teman dia, yaitu Jibril maksudnya, sahibuhu, teman dia telah meninggalkannya, dia nggak mau datang sekarang. Bukti bahwa dia adalah dalam keadaan dalam kebatilan. Syubhat ini disebarkan di kalangan Quraisy pada masa itu, sampai Rasulullah sempat bersedih, sempat terdiam Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan turunlah ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini salah satu contoh dari sekian jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul batil, baik yang berkaitan langsung dengan sebuah peristiwa ataupun dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang akan dimunculkan oleh ahlul batil. Telah Allah sebutkan satu persatu, terbukti Allah menyatakan dalam ayat ini dalam surat Al-Furqan, wala ya'tunaka bimatsalin illa, tidaklah mereka itu datang kepadamu dengan sebuah syubhat, dengan sebuah kerancuan kebatilan, illa ji'naka bil haqq, kecuali pasti aku akan mendatangkan kepadamu dengan al-haq wa ahsana tafsira, dan lebih baik rinciannya, lebih baik penjelasannya, lebih terang benderang dibandingkan cahaya syubhat yang sempat membuat orang kagum. Akan datang cahaya yang lebih kuat, meredupkan, menghilangkan cahaya syubhat tersebut yang sempat membuat orang atau beberapa pihak terkagum-kagum dan terpukau dengan cahaya syubhat tersebut. Allah akan datangkan nih lebih terang lagi, wa ahsana tafsira. Inilah Al-Quran yang ada pada kaum muslimin, sehingga Syekh sekali lagi ingin memberi semangat kepada kita, pelajarin Quran, perdalamin Al-Quran, pasti Anda akan mendapatkan jawabannya, pasti Anda akan mendapatkan jalan keluar dari syubhat yang terus menyerang kepada Anda di dalam Al-Quran ini tadi.
Sekali lagi, anak ulangi, ini semua dalam rangka memberikan semangat kepada kita dan tidak kita menjadi kecil hati di dalam menghadapi syubhat-syubhat ahlul batil, syubhat-syubhat ahlul bid'ah dan ahlul syirik. Kemudian beliau menyatakan, qala ba'dul mufassirin, hadhihi al-ayatu 'ammatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Kata Syekh, telah berbicara sebagian ahli tafsir bahwa ayat ini, ayat yang terakhir dari surat Al-Furqan, adalah bersifat umum, berlaku secara umum bagi setiap hujjah yang dengannya ahlul batil berpegang, dengan setiap syubhat yang didatangkan oleh ahli syubhat sampai hari kiamat nanti. Jadi ayat ini, walaupun al-mukhatab yang diajak bicara oleh Allah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti hanya berfungsi Al-Quran untuk membantah hujjah-hujjah yang lalu, tetapi juga berfungsi Al-Quran untuk membantah syubhat-syubhat yang akan datang. Rasulullah telah meninggal, tetapi warasatul anbiya masih hidup dan terus dilahirkan oleh Allah. Para pewaris-pewaris Nabi, yaitu para ulama yang bermunculan dari generasi ke generasi yang berikutnya, membawa bendera al-haq, membantah syubhat-syubhat yang muncul di setiap waktu. Kita melihat di zaman tabi'in dahulu muncul para ulama yang luar biasa membantah syubhat-syubhat al-Mu'tazilah, syubhat-syubhat al-Khawarij, syubhat-syubhat al-Rafidhah. Begitu juga di zaman tabi'in muncul rijal seperti al-Imam Malik rahimahullah, al-Imam barakallahu fikum As-Sawri, Ibnu Uyainah, Hammad bin Zaid, dan yang lainnya dari kalangan ulama yang membantah syubhat-syubhat ahlul batil. Begitu juga seterusnya. Begitu muncul syubhat yang baru, Allah munculkan seorang ulama atau lebih yang akan membantah syubhat tersebut. Muncul di zaman al-Imam Ahmad syubhat ahli filsafat, syubhat al-Jahmiyah yang luar biasa dahsyatnya pada masa itu. Luar biasa, sampai akidah al-Jahmiyah ini tadi dijadikan sebagai kurikulum inti di dalam pendidikan atau madrasah-madrasah pada masa itu. Dipaksakan oleh negara sebagai ideologi utama negara pada masa itu, khalifah pada masa itu. Nah, tetapi di sana muncul al-Imam Ahmad, muncul beberapa imam, Ishaq ibn Rahawai pada masa itu, yang membantah dan menghancurkan syubhat-syubhat al-Jahmiyah. Begitu mereka meninggal dunia, muncul al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, dan yang berikutnya. Terus sampai pada masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang fitnah ahlul kalam pada masa itu, fitnah ahlul batil dari kalangan ahlul mantiq, luar biasa dahsyatnya. Sampai-sampai Syekhul Islam tidak pernah berhenti sedikit pun di dalam menulis, menjelaskan tentang al-haq dan membantah syubhat-syubhat mereka. Nah, kita tahu al-aqidah al-wasitiyah, al-aqidah tadmuriyah, dan yang lainnya dari karya-karya beliau, semua itu dalam rangka membantah ahlul batil. Muncul setelah itu Ibnul Qayyim, Ibnu Katsir, al-Imam al-Mizzi rahimahumullah jami'an, semuanya menjelaskan. Al-Imam Az-Zahabi punya kitab Al-Ulu di dalam membantah al-Jahmiyah dan Mu'tazilah, al-Asy'ariyah. Juga Syekhul Islam memiliki kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql, menjelaskan tentang bagaimana kebatilan ahlul mantiq dan ahlul kalam yang menuhankan akal, dibantah oleh beliau dalam sekian jilid itu secara rinci satu persatu. Al-Imam Ibnu Qayyim memiliki kitab As-Sawa'iqul Mursalah. Kitab ini khusus membantah al-Jahmiyah. Syekhul Islam punya kitab Minhajus Sunnah, membantah di sana ar-Rafidhah dalam 6 jilid kurang lebih. Kitab Minhajus Sunnah ini terdapat di dalamnya sekian penjelasan Syekhul Islam yang sampai hari ini terus ulama demi ulama muncul al-Imam Syaukani rahimahullah, muncul al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, muncul setelah berikutnya al-Imam As-San'ani, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada masa itu, terus sampai pada masa kita Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani,
kita mendengarkan bagaimana beliau membantah syubhat-syubhat ahlul batil yang tertuang di dalam buku-buku mereka itu. Sampai hari ini terus para ulama tidak berhenti, dan inilah realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Furqan tadi, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Maka kita tullabul ilm, kita sebagai penuntut ilmu sekarang ini, kita pun sedang mempelajari. Jangan dikira bahwa apa yang dituliskan oleh Syekh dalam kitab ini sesuatu yang sekedar sebuah cerita saja, sebuah sejarah. Tidak, kita pun akan mengalami, kita akan menghadapi berbagai macam orang, berbagai macam bentuk syubhat yang dimunculkan. Di saat itu kita dituntut pertama untuk menyelamatkan diri kita di dalam membantah atau dengan membantah syubhat tersebut. Yang kedua, kita dituntut untuk menyelamatkan orang yang di sekitar kita dari kebatilan-kebatilan tersebut. Tidak kemudian kita punya kebiasaan ketika ada syubhat datang, gampang nanti gimana kalau ketemu sama ustaz aja. Ya. Ini gini akhi, ya nanti kita bareng-bareng ziarah ke ustaz, nanti tanyakan ke ustaz. Nah ini yang seperti ini sudah nggak berlaku lagi mestinya. Bagi yang sudah sekian lama belajar, harus dia bisa menjawab dengan tata cara menjawab yang tepat, yang ilmiah, sesuai dengan porsinya. Nah ini yang ingin kita pelajari. Oleh karena itu diharapkan untuk ikhwan bisa menguasai apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Karena setelah ini beliau akan memasuki penyebutan tentang syubhat-syubhat yang akan beliau bantah satu persatu, dan sebelumnya akan didahului dengan penyebutan tata cara menjawab kepada ahlul batil secara mujmal atau secara global. Kemudian beliau menyatakan setelah itu, wa ana adhkuru laka asya'a mimma dzakarallahu fi kitabihi jawaban li kalamin ihtajja bihi al-musyrikuna fi zamanina alaina. Kemudian kata beliau, aku akan berusaha menyebutkan untuk kalian beberapa perkara yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk jawab, sebagai bentuk jawaban terhadap pembicaraan yang dijadikan dalil oleh kaum musyrikin, terhadap dalil-dalil kaum musyrikin yang mereka ucapkan kepada kita di zaman kita ini, yakni di zaman beliau masih hidup, dan ini berlaku sampai yaumul qiyamah. Oleh karena itu Syekh menegaskan sebelum pembicaraan ini, qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian mufassirin, ini penting sebagai penegasan dari beliau bahwa syubhat-syubhat ini tidak kemudian hanya sekedar prasaksi yang telah berlalu kisahnya, tidak, tetapi ini sesuatu yang akan terus berlanjut sampai yaumul qiyamah. Bukankah iblis telah menyatakan, qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tundalah kematianku sampai yaumul qiyamah. Maka syubhat ini pun akan terus berlanjut dimunculkan oleh iblis dan tentaranya sampai yaumul qiyamah, sampai yaumi yub'atsun. Oleh karena itu beliau menyatakan, hadhil ayatu ammatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Ayat ini berlaku, bersifat secara umum di dalam menjelaskan setiap syubhat yang muncul sampai hari kiamat nanti. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh menyatakan setelah itu, fanaqulu, maka kami menyatakan, jawabu ahli batil min tariqaini mujmalin wa mufassalin. Di dalam menjawab ahlul batil ditempuh melalui dua cara. Salah satunya adalah cara yang bersifat mujmal. Mujmal itu artinya global. Cara yang kedua mufassal. Mufassal itu artinya bersifat rinci. Ini cara yang disebutkan oleh penulis kitab di dalam membantah ahlul batil. Kadang-kadang di dalam membantah ahlul batil cukup bagi seseorang dai untuk menjawab dengan jawaban yang mujmal saja.
cukup untuk menjawab dengan jawaban yang bersifat global. Tidak perlu baginya untuk merinci. Karena ada beberapa kendala. Mungkin orang ini sudah cukup dengan ayat yang sifatnya mujmal atau hadis yang sifatnya mujmal, dia sudah mengerti. Ya. Atau yang kedua, kondisi nggak memungkinkan bagi dia untuk merinci. Maka di saat itu cukup baginya untuk menjawab dengan jawaban yang mujmal. Nah, ini jawaban yang bersifat mujmal. Contohnya apa? Tadi seorang ami yang bisa menunjukkan salah satu imam dari kalangan Mu'tazilah. Nggak usah ruwet-ruwet, ya Syekh, cukup Allah sudah menyatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Mujmal. Ini jawaban yang bersifat apa? Global atau mujmal tadi. Atau kadang-kadang butuh jawaban yang bersifat rinci, bersifat mufassal. Yang bersifat mufassal inilah yang membutuhkan dari kita keseriusan dan konsentrasi yang cukup untuk memahaminya, menghafalnya, dan menyampaikannya. Ada orang di antara kalangan umat Islam dari ahli sunnah yang dia memahami dalil-dalil, menguasainya dan menghafalnya, tetapi kadang-kadang tidak Allah beri taufik dia untuk bisa menyampaikannya. Nah, untuk bisa menyalurkan jawaban tersebut kepada al-mukhalifin. Nah, ini juga satu kendala yang mau tidak mau kita harus bisa mempelajarinya dan mengkajinya bagaimana cara menyampaikannya. Karena ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ketika mengutus da'inya, tidak hanya Rasulullah mengajarkan bagaimana menjawab syubhat-syubhat, bagaimana menguasai dalil-dalil yang akan disampaikan. Bukan hanya itu, tetapi juga Rasulullah mengajarkan tata cara penyampaian, tata cara ilqa nasiha, ilqa al-hujjah. Rasulullah menyatakan kepada dai-dainya, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Ini suatu bentuk pelajaran dari Rasul SAW agar seseorang itu bisa meletakkan penyampaiannya pada tempatnya. Nah, ikhwani fiddin azani Allah iyyakum, maka dari itu Syekh menegaskan bahwa cara menjawab kepada ahli batil ada dua cara. Cara yang pertama bersifat mujmal, yaitu global. Cara yang kedua bersifat mufassal, yaitu rinci. Nah, fahimtum ya ikhwan? Qala rahimahullah, ammal mujmal, قال أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وأقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Nah, bantahan yang bersifat mujmal adalah apa yang dilandasi oleh firman Allah atau di atas firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menyatakan di dalam surat Ali Imran, dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau sebuah kitab, yaitu Al-Quran, minhu ayatun muhkamat. Di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang bersifat muhkamat. Nah, muhkamat dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah muhkamat itu jamak daripada muhkam. Jamak daripada muhkam. Maksud daripada muhkamat adalah ayat-ayat Al-Quran yang bisa dan dengan mudah dipahami oleh seseorang tanpa harus membutuhkan penjelasan-penjelasan lainnya, tanpa harus membutuhkan rincian-rincian lain dari ayat-ayat yang lainnya. Ini muhkam. Misalkan menyatakan di dalam Al-Quran, barakallahu fikum, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir.
Sesungguhnya hanyalah Allah itu mengharamkan kepada kalian al-maita, bangkai, darah, dan daging babi. Ini jelas, sudah nggak membutuhkan penjelasan lagi dari ayat-ayat yang lainnya. Nah, atau dari penjelasan-penjelasan lain dari hadis-hadis Rasul sudah paham. Tetapi di situ ada beberapa ayat yang sifatnya masih mutasyabih, yang mana tidak bisa mengerti tentang makna ini satu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak bisa mengerti tentang makna-makna sebagian daripada ayat yang mutasyabih itu tadi kecuali ulul ilmi. Nah, sehingga membutuhkan dirasah, membutuhkan kajian-kajian yang bersifat mendalam, pembahasan-pembahasan yang bersifat rinci untuk mengenal dan memahami maknanya. Inilah ayat-ayat Al-Quran terbagi menjadi dua, muhkamat dan mutasyabihat. Nah, kemudian Allah menyebutkan tentang ciri-ciri manusia di dalam menyikapi Al-Quran dengan dua jenis ayatnya yang seperti ini. Ada ayat-ayat yang bersifat muhkam, ada ayat-ayat yang bersifat mutasyabih. Kemudian Allah menyatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Sementara orang-orang yang di hatinya ada kesesatan, ada penyakit kesesatan, ada kecondongan kepada kesesatan, dia, kata Allah, cenderung untuk selalu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang samar-samar. Nah, yang penjelas bukan berarti tidak jelas. Kalau begitu ada dalam Al-Quran ayat yang tidak jelas. Bukan, dia jelas. Tetapi untuk jelasnya ini membutuhkan dirasa, membutuhkan kajian, membutuhkan talabul ilmi, membutuhkan para ulama yang menjelaskan tentang makna-maknanya, sehingga digabungkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Disebutkan dalam ayat ini secara global, dirinci di dalam ayat yang lainnya. Disebutkan dalam ayat ini secara global, dirinci di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini membutuhkan ketekunan di dalam belajar dan kesungguhan. Nah, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit kesesatan ini tadi, kecenderungannya untuk mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Bagaimana bentuknya? Akan disebutkan oleh pengarang kitab penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab satu persatu bentuk-bentuk ayat-ayat yang mutasyabihat yang digunakan oleh mereka sebagai dalil atau pegangan untuk membenarkan kebatilan mereka. Nah, kemudian kenapa mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat itu tadi? Kenapa mereka sering menggunakan hujjah-hujjah atau dalil-dalil yang bersifat mutasyabih? Kenapa? Disebutkan oleh Allah, ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Mereka menginginkan di balik itu semua untuk memunculkan dan menebarkan fitnah, menebarkan kerancuan di dalam perkara agama, menebarkan kebingungan di tengah-tengah umat ini tentang perkara akidahnya. Nah, inilah keinginan mereka di dalam pengikutan mereka atau kebiasaan mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar-samar maknanya, yang tidak bisa diketahui kecuali dengan rincian yang jelas, dengan penjelasan ayat-ayat yang lainnya atau hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, kita melihat dalam kehidupan kita ini, ahlul batil sering sekali mereka menggunakan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat atau hadis-hadis yang memungkinkan maknanya secara sekilas dipahami untuk membenarkan perbuatan batil atau kesyirikan atau sebuah bid'ah. Contoh saja, kita melihat selain apa yang disebutkan oleh Syekh di dalam kehidupan sehari-hari ini, orang-orang yang selalu mengadakan bid'ah, misalnya bid'ah tahlil misalnya, ya. Antum tahu apa syubhat mereka? Syubhat mereka adalah hadis dan ayat Al-Quran. Nah, di dalam hadis disebutkan bahwa afdalul dzikri kalimatu la ilaha illallah.
Sebaik-baik zikir itu adalah kalimat La ilaha illallah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah, dia akan masuk jannah. Nah, barakallahu fikum. Orang awam cenderung untuk melihat ini ya betul. Lalu kenapa wong kita ini bertahlil? Kita menyebut la ilaha illallah. Apa bentuk kemungkaran dari ucapan kami la ilaha illallah? Sifatnya mujmal, sangat global sekali. Nah, yang dari satu sisi bisa seolah-olah digunakan untuk sebagai pembenaran terhadap perbuatan mereka. Sisi lain, yang selalu bersolawat, mau azan bersolawat, mau apa lagi, hajatan bersolawat, mau bubar dari hajatan solawat juga. Iya. Kenapa kita seperti ini? Loh, Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah bahkan memerintahkan dalam Al-Qur'an, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kepada Nabi ini. Perintah dari Allah. Kita ini bersolawat melaksanakan perintah. Anda adalah orang-orang yang tidak suka bersolawat. Rasul juga menyatakan, Man shalla alayya marratan wahidah sallallahu biha alaihi asyara. Barang siapa yang bersolawat kepada aku satu kali aja, Allah balas dia dengan salawat 10 kali. Kami mengucapkan sehari 100 kali, Masya Allah, berarti dapat 1000. Nah, Barakallahu fikum. Nah, inilah ikhwani fiddin, bentuk-bentuk kecil dari syubhat-syubhat yang muncul. Dan sebagiannya atau kebanyakannya nanti akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Tapi bagaimana kita mengetahui jawabannya? Kembalikan jawabannya kepada ayat-ayat yang muhkam, kepada hadis-hadis yang muhkam. Di antaranya ayat-ayat yang muhkam dalam perkara tadi, ya, dalam perkara tahlilan, sebutkan dulu secara mujmal. Tanyakan, ya akhi, kita beriman enggak kepada firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul untuk kalian, ambillah sebagai panutan, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Kita sepakat enggak dulu tentang ayat yang muhkam, bahwa Allah menyatakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bukankah telah ada bagi kalian pada diri Rasul itu uswatun hasanah? Uswatun hasanah dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak, dalam perkara akidah. Kalau dia menyatakan tidak, ya dusta dia. Enggak ada pada Rasul uswatun hasanah. Waduh, bahaya ya akhi, bisa kafirin dia. Nah, kalau dia menyatakan iya, Rasul sebagai uswatun hasanah dalam perkara apa? Ya dalam semua perkara agama. Baik. Coba sekarang kita pindah pada yang berikutnya. Apa yang Anda lakukan ini tadi? Ini sudah mulai mufassal. Sudah mulai rinci. Apa yang Anda lakukan mengucapkan salawat sebelum azan, yang menurut Anda baik karena mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasul untuk bersalawat. Sekarang kita telah sepakat bahwa Rasul sebagai uswah. Coba sebutkan dalil, sebutkan ayat atau hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan atau bersalawat sebelum azan. Coba sebutkan. Ini mulai apa? Rinci kepada mereka. Sehingga sebelum kita menjawab kepada ahlul batil dengan jawaban yang rinci, sepakat dulu dalam perkara yang mujmal, yang memang tidak boleh berbeda dalam perkara itu. Kita harus sepakat dulu dalam perkara yang sifatnya muhkam, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan sudah jelas di dalam Al-Quran. Baru kita menginjak kepada yang rinci. Jangan langsung masuk kepada yang rinci. Nah, jangan langsung masuk kepada yang rinci. Ini Syekh akan menerapkan tata cara menjawab yang seperti ini di dalam tulisan beliau. Mujmal dulu, baru mufassal. Buat kesepakatan pada ayat-ayat yang atau hadis-hadis yang muhkam, ya. Baru setelah itu masuk kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang bersifat rinci, yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dan dijelaskan oleh para ulama. Kemudian kita akhiri kajian kita siang hari ini dengan pernyataan Syekh. Waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu
faulaika alladzina sammallahu fahzaruhum. Telah sah dari Rasul sebuah hadis di mana beliau menyatakan, pernyataan ini diucapkan kepada Aisyah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Tafsir dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, Imam Muslim disebutkan di dalam Kitabul Ilmi dalam bab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, bab an-nahyu atau an-nahyi an ittiba' mutasyabihil Quran wa at-tahdhir min muttabi'ihi. Bab, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, larangan untuk mengikuti apa-apa yang mutasyabih dari Al-Quran, dan tahdzir, kata Imam Nawawi, tahdzir, peringatan dari orang-orang yang punya kebiasaan mengikuti ayat-ayat mutasyabih. Sehingga ini pernyataan bab ini diletakkan oleh siapa? Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau baca buku-buku Nawawi jangan diambil separuh, dibuang yang lain, jangan. Nah, ini Imam An-Nawawi, yang sering bukunya dipakai oleh sebagian umat ini yang mengaku Imam Nawawi sebagai imamnya, tetapi pas pada bagian-bagian yang seperti ini nggak mau diambil, pas pada bagian-bagian yang seperti ini mau dibuang. Coba lihat Imam Nawawi menyatakan buat tahdzir min muttabi'ihi, dan peringatan keras untuk duduk atau berjalan berkumpul dengan orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Nah, hati-hati, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian hadis itu menyatakan, di mana Rasulullah berkata, "Idza ra'aitum," jika kalian melihat, "alladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu," orang-orang yang punya kebiasaan mengikuti dalil-dalil atau ayat-ayat atau hadis yang mutasyabih, ya, yang samar-samar, maka faulaika alladzina sammallah, maka orang-orang itulah yang Allah sebutkan, maksudnya di dalam surat Ali Imran, karena hadis ini berkaitan dengan ayat yang tadi kita baca, ayat yang sudah kita baca, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Sementara orang-orang yang di hatinya ada penyakit kesesatan, maka mereka cenderung untuk selalu mengikuti ayat-ayat atau hadis-hadis atau dalil-dalil yang mutasyabih, yang samar-samar. Biasa kalau orang ahlul batil selalu melakukan perkara di waktu-waktu yang samar, di saat-saat samar nggak jelas. Nah, ini ikhwani fiddin azan ya Allah iyyakum, nggak berani berjalan di terang benderang begitu, karena kalau berjalan di bawah lampu sokli yang terang benderang gitu, orang salah, ini batil ini, ini nggak bener ini, ente beda ini, ini nggak contohkan Rasul. Paham? Tadi yang samar-samar, gimana bentuknya? Tadi sudah kita contohkan permisalannya, dan nanti akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Nah, kata Rasulullah SAW, jika anda mendapati orang-orang yang punya kebiasaan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, hadis-hadis yang mutasyabih, dalil-dalil yang mutasyabih, yang samar-samar, maka ketahuilah, kata Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa fi qulubihim zayghun, di hati mereka ada penyakit kesesatan, kecondongan kepada ad-dhalal. Maka kata Rasulullah SAW, fahdaruhum, hati-hati kalian dari mereka, hati-hati dari mereka. Ini peringatan dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sampai di sini ada yang perlu untuk ditanyakan? Tafadhalu. Nah, kalau tidak ada sampai di sini, di murajaah, dipahami
dihafalkan, dan juga perlu untuk ada tanya jawab. Nah, tanya jawab di antara antum, bagaimana cara membantah ahlul batil. Bagaimana cara membantah ahlul batil. Ini penting ya ikhwan. Kadang-kadang antum menemui seorang yang bergelimangan kebatilan padanya. Pada hakikatnya mungkin dia ingin al-haq. Pada hakikatnya dia ingin al-haq. Dan tiba-tiba secara tidak disangka-sangka orang yang semacam ini datang menemui antum atau bertemu di jalan atau di kendaraan atau di mana di tempat-tempat yang ada ini. Kemudian dia mengungkapkan beberapa apa yang ada di benaknya. Di saat seperti itu, nah, kita dituntut untuk mampu memberikan penjelasan kepada orang seperti ini. Kadang-kadang dia berusaha untuk berjidal, nah, berusaha untuk membantah gitu loh. Karena itu dia yakini bahwa itu adalah benar. Jika kita ada keinginan untuk baik, di saat seperti itu kita sangat diminta dan sangat dibutuhkan tenaga dan pikiran kita untuk bisa menjelaskan dia kepada dia. Mungkin saja dia mendapatkan hidayah dengan penjelasan kita. Dan yang seperti ini tiba-tiba kadang-kadang nggak bisa, afwan ya akhi, kita sesuatu di rumah, nanti kita ketemu lagi ya, oh dia sudah was, ente nggak ngerti berarti. Nah, oleh karena itu butuh untuk kita menguasainya. Ya, bagaimana cara menjawab dengan cara yang tepat, tidak terkesan terburu-buru sehingga hujjah itu tidak tersampaikan dengan baik sesuai dengan porsinya. Karena kalau kita salah menyampaikannya, maka yang tadinya itu hak dan mestinya bisa dan harus diterima, akhirnya dia nampak menjadi batil di depan orang tersebut yang konsekuensinya harus ditolak. Nah, ini perlu kehati-hatian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani." Katakanlah ini adalah jalanku, yakni jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan agamanya, jalan manhajnya, jalan akidahnya. Aku berdakwah menuju kepada agama Allah ini tadi ala basirah. Nah, di atas basirah, di atas ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan, dia menguasainya dengan tepat, dan ilmu tentang kondisi mad'u, kondisi orang yang akan disampaikan, sehingga dia bisa meletakkan porsinya. Oh, orang ini ukurannya seperti cangkir gitu loh. Kalau seperti cangkir, dia harus dituangkan sesuai dengan porsinya. Kalau ente beri terus tambah banyak, luber dia akhirnya mendatangkan doror, mendatangkan madarrah. Nah, orang ini seperti gelas ini besarnya. Nah, akhirnya kita mengiranya kecil, dikasih air sedikit segini. Dikasih dia nggak sesuai dengan porsinya, harus dipenuhi sampai dia merasa puas. Ya, cukup. Nah, ini permisalan penting untuk kita mengetahui kadar mad'u ini apa sebenarnya. Gitu. Nah, fahimtum ya ikhwan? Nah, ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu